おい変態、死ぬ前に何か言うことはないか。この知れ者が楽しませてくれよ。ルクスアカリ。Hai halo, masih bersama Minchan di sini. Mimin cantik yang hobi bawain alur cerita anime buat kalian semua. Yang baru gabung, yuk subscribe biar Minchan tambah giat upload videonya. Nah, kali ini Minchan bakal bahas anime berjudul Saijaku Muhai no Bahamut. Ini full episode loh di season 1. Anime ini bercerita tentang Lux, mantan pangeran kerajaan bernama Arcadia yang digulingkan melalui pemberontakan. Lux sengaja melakukan pelanggaran memasuki asrama wanita, melihat putri baru kerajaan Lisasarte telanjang dan bikin semua orang geger. Lisasarte kemudian menantang Lux untuk duel Dark Ride. Dark Ride adalah senjata mekanik lapis baja kuno yang telah digali dari reruntuhan di seluruh dunia. Lux dulu disebut sebagai orang terkuat dalam Dark Knight, tapi sekarang dia dikenal sebagai tak terkalahkan paling lemah. Alasannya karena ia tidak benar-benar menyerang dalam pertempuran. Setelah duel dengan Lisasarte, Lux berakhir pergi ke Akademi Perempuan yang melatih bangsawan menjadi Dark Knight. Duh, panjang ya sinopsisnya. Yuk, kita bahas langsung tuntas Saijaku no Bahamut. Ichikiwir! Yokoso, Minohodo Shirozu no baka yarou. 5 tahun lalu, setelah bertahun-tahun dalam pemerintahan tirani, Kekaisaran Arcadia dikudeta oleh seseorang yang dikenal dengan Sang Naga Hitam. Namun, sampai saat ini, identitas Sang Naga Hitam masih tidak diketahui dan orang-orang mulai menceritakan kisah Dark Knight yang kemudian memanggilnya Sang Pahlawan Hitam. Kekaisaran lama Arcadia pun runtuh dan berubah nama menjadi kerajaan baru Arismata. Di suatu malam, mantan pangeran Kekaisaran lama Arcadia yang bernama Lux berlari mengejar kucing yang mencuri dompet seorang perempuan. Dia terjatuh ke tengah pemandian wanita dan berada tepat di atas Atismata Lisasarte yang merupakan putri kerajaan. Atas tindakannya itu, Lux pun ditahan di penjara. Di pagi harinya, Ceres mengeluarkannya dan membawa Lux menemui kepala sekolah Akademi Kesatria Kerajaan. Kepala sekolah meminta Lux menjadi pengajar di akademi, namun Lux keberatan karena akademi itu adalah sekolah khusus wanita. Kepala sekolah menjelaskan, karena kudeta yang terjadi di masa lalu, mereka kekurangan Dark Knight laki-laki. Saat itu, Lisasarte menerobos masuk ke ruang kepala sekolah dan menyebut Lux sebagai laki-laki mesum. Dia memprotes keputusan kepala sekolah dan menantang Lux bertarung untuk membuktikan kelayakannya menjadi Dark Knight. Jika Lux kalah, dia akan dipenjara sebagai kriminal, namun jika dia menang, dia akan dipekerjakan di akademi. Liza menyuruh para murid menyebarkan pertandingan antara putri kerajaan baru dengan pangeran kekaisaran lama. Saat mengetahui gadis itu adalah putri kerajaan baru, Lux pun terkejut. Liza memberitahu dirinya adalah putri dari kerajaan baru Arismata yang menghancurkan kekaisaran Lux 5 tahun lalu. Setelahnya, Lux pergi menemui Airi. Gadis itu mengeluh karena kakaknya malah membuat masalah di akademi. Airi mengatakan, apapun yang terjadi, Lux harus memenangkan pertarungan. Lux kemudian menanyakan apakah Lisasarte kuat. Nokuto memberitahu, sampai saat ini belum ada murid di akademi yang bisa mengalahkan Lisasarte. Keesokan harinya, Lux datang ke arena dan disambut para murid yang bersemangat menyaksikan pertarungannya bersama Lisasarte. Ketika gadis itu telah berdiri di hadapannya, Lux menggunakan pedangnya untuk merubah wujud. Lisasarte mengejek mesin naga Lux yang berada di bawah Dark Ride suci Tiamatnya.
Tak lama kemudian, wasit memberi aba-aba untuk membuka pertandingan. Tanpa menunggu lama, Lisa Sarte langsung terbang dan melepaskan beberapa kali tembakan. Lux bergerak gesit menghindari semua serangan, melompat ke udara dan menerjangkan serangan balasan. Dia mencoba menggunakan pedangnya untuk menyerang Lisa Sarte dari jarak dekat, namun gadis itu lebih dulu menembaknya dan membuat Lux terdorong ke tanah. 楽しませてくれよルクスアカディ Lux bertanya jika pertarungan itu berakhir seri, dia meminta Lisa Sarte melupakan masalah di antara mereka. Dia juga meminta maaf atas kejadian di pemandian. Namun, Lisa Sarte menolak dan malah semakin mengamuk. ようだなこのセブンスヘッズ Dia menyiapkan serangannya dan menyuruh Lux membuang pedang Wyvern-nya yang telah rusak saat digunakan untuk menghalau serangannya. Dia menyuruh Lux menggunakan pedang lain berwarna hitam yang ada di pinggangnya. Namun, Lux menolak dan mengatakan ia tidak bisa menggunakan pedang tersebut. Akhirnya, Lisa Sarte melepaskan serangan dalam jumlah banyak yang terbang mengincar Lux. Dia mulai kesal karena tidak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai Lux. Lisa Sarte menyerang Lux dengan kekuatan spray shot dan mendorongnya hingga tanah di arena retak. Namun, saat Lisa Sarte berniat menerjangkan serangan sekali lagi untuk mengakhiri pertarungan tersebut, dia kehilangan kendali atas tiamatnya. Tiba-tiba, pelindung yang dipasang untuk melindungi para murid yang berada di luar arena menghilang. Mereka melihat Abyss jenis gargoyle mengaum marah ke atas arena. Perintah untuk mengevakuasi murid-murid pun diturunkan. Gargoyle melepaskan serangan yang menembus pelindung dan melesat ke arah Lisa Sarte. Tepat pada saat itu, Lux muncul dan melindunginya dari serangan tersebut. Lux meminta Lisa Sarte menyerang Gargoyle saat dia memberinya aba-aba, namun sebelum itu dia akan memancing makhluk tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah menerjangkan serangan berkali-kali, Lux membiarkan dirinya diserang. Lisa Sarte menerima aba-aba itu dan langsung menembak Gargoyle. Setelah makhluk itu berhasil dikalahkan, Lisa Sarte berlari menghampiri Lux dengan Wyvern-nya yang rusak dan hancur di beberapa bagian. Lux terbaring dengan tubuh diperban, memimpikan kejadian di masa lalu. Ketika dia terbangun, Lisa Sarte berada di sana untuk merawat lukanya. Keduanya kemudian berbaikan dan Lisa Sarte menunjukkan tanda kekaisaran lama yang ada di tubuhnya. Meski begitu, Lisa Sarte belum bisa memberitahu alasannya mengapa dia memiliki tanda tersebut. Lisa Sarte meminta Lux tidak memberitahu orang-orang tentang rahasianya. Dia kemudian bertanya alasan Lux menolak menggunakan pedang hitamnya di pertarungan. Menyadari Lux tidak berniat menjawab, Lisa Sarte menganggap mereka sama-sama memiliki rahasia. Dia memberitahu kepala sekolah telah mencabut permintaannya dan besok Lux akan diterima di akademi secara resmi sebagai murid. Keesokan harinya, Lux pun diperkenalkan ke kelas yang semua muridnya perempuan. Saat dia menuju kursinya, Lux mengenali seorang gadis yang merupakan teman masa kecilnya bernama Pilpi. Melihat keakraban keduanya, Lisa Sarte merasa kesal. Ketika jam istirahat, murid-murid mengetahui Lux selama ini bekerja menjadi pesuruh. Mereka pun langsung tertarik untuk memberikan Lux pekerjaan demi bisa dekat dengan laki-laki itu. Lisa Sarte mendekati Lux dan mengatakan karena dia sudah melihatnya tanpa pakaian, dia ingin Lux menjadi asisten pribadinya. Seketika itu, murid-murid pun heboh. Pilpi berdiri di hadapan Lisa Sarte untuk protes. Cool-Silver membawa Lux pergi karena kepala sekolah memanggilnya. Lux mengikuti Cool-Silver yang membawanya ke atap akademi dan berterima kasih karena Cool-Silver menyelamatkannya dari gadis-gadis. Cool-Silver bertanya apakah Lux mengenal sang pahlawan hitam, namun Lux tidak berkomentar apapun. Cool-Silver memberitahu dia memiliki suatu urusan dan meminta Lux menemukan sang pahlawan hitam. Keesokan harinya ketika Lux bangun tidur, dia terkejut dengan keberadaan Pilpi di kasurnya. Ternyata, kepala sekolah Riley sengaja menempatkan adiknya di kamar Lux karena mereka kehabisan kamar. Dia kemudian pergi mendatangi bengkel dan mengajak Lisa Sarte tidur di sana. Lux pun menanyakan keberadaan manajer bengkel.
Lisa Sarte memberitahu dia adalah manajer bengkel dan sudah menyelesaikan perbaikan Wyvern Lux. Lisa Sarte menjelaskan, saat ini Lux adalah kumpulan kesatria dan dia mengakui kemampuan Lux sebagai Dark Knight. Setelahnya, Lisa Sarte berniat mengajak Lux pergi ke restoran mewah, namun dompetnya tertinggal. Akhirnya, Lux mengajak Lisa Sarte duduk di kolam dan membelikan gadis itu beberapa roti. Dia juga membawa Lisa Sarte naik ke menara yang akan menguji kehebatan Lisa Sarte sebagai putri kerajaan baru. Meski begitu, Lisa Sarte merasa tidak yakin dan menanyakan pendapat Lux tentang seorang ratu. Dia menceritakan, saat kudeta terjadi, dirinya diculik oleh kekaisaran lama dan dijadikan sandera oleh ayahnya yang ikut dalam kudeta. Namun, tanpa negosiasi, kudeta tetap dilakukan dan dirinya yang berada di dalam tahanan pun terabaikan. Lisa Sarte memberitahu, tanda itu adalah bukti dirinya pernah menjadi tawanan kekaisaran lama. Saat itu di dalam penjara, Lisa Sarte berharap ayahnya lebih memilih anaknya sendiri daripada negara. Lisa Sarte merasa dirinya tidak pantas menjadi ratu, meski demikian setelah ayahnya meninggal, dia adalah satu-satunya keluarga atis mata dan harus menjadi ratu di kerajaan baru dengan menyembunyikan tanda kekaisaran lama di tubuhnya. Keesokan harinya, Lux terbangun dengan memimpikan kejadian di masa lalunya lagi. Dia mendengar lonceng tanda kerajaan meminta kesatria berkumpul. Mereka diberitahu tentang kemunculan Abyss. Saat Lux tiba di sana, dia diminta tinggal bersama Airi, sementara Lisa Sarte dan para kesatria yang lain berangkat menuju lokasi kemunculan Abyss. Di pertarungan, Lisa Sarte bersama yang lain terus melancarkan serangan ke arah Abyss. Tiba-tiba, gerombolan gargoyle bermunculan. Lisa Sarte melihat seorang laki-laki dan menduga dia adalah dalang yang mendatangkan Abyss. Laki-laki itu kemudian memperkenalkan diri sebagai kapten pasukan pertahanan Kekaisaran Arkadia yang bernama Ragret Forus. Lisa Sarte menyebut Ragret adalah pengkhianat Kekaisaran baru. Keduanya bertarung dengan sangat sengit dan meski berkali-kali melancarkan serangan, Lisa Sarte terbanting ke tanah. Ragret menarik pakaian Lisa Sarte dan memberitahunya dirinya adalah orang yang memberikan tanda kekaisaran lama di tubuh gadis itu. Saat Ragret berniat menghabisi Lisa Sarte dengan serangan pamungkasnya, Lux tiba-tiba datang menyelamatkannya. Lux mengatakan, sebagai pangeran dia tidak bisa melakukan apapun dan gagal menyelamatkan semuanya. Meski begitu, dia ingin bisa menyelamatkan Lisa Sarte. Lux menggunakan pedangnya dan mengejutkan Ragret saat dia berubah menjadi Darkrai suci hitam. Dia kemudian maju menyerang Ragret tanpa henti. Di kejauhan, Airi dan Crucifer menyaksikan pertarungan tersebut. Crucifer terkejut saat melihat kemunculan sang pahlawan hitam. Ragret mengenali Lux adalah pangeran ketujuh Kekaisaran Arkadia dan seharusnya tidak bertarung membela kerajaan baru. Dia menyebut Lux pengkhianat, namun Lux sama sekali tidak peduli. Dan dengan satu serangan berkekuatan besar pun, Lux akhirnya berhasil mengalahkan Ragret. Keesokan harinya di akademi, Lisa Sarte mengadakan pesta sebagai ucapan terima kasihnya kepada Lux. Riley mengumumkan dia juga akan mengadakan kompetisi. Sambil menunjukkan kertas merah, Riley menjelaskan siapapun yang bisa merebut kertas itu dari Lux, dia akan memiliki Lux selama 1 minggu dan bebas menyuruhnya melakukan apapun. Dan jika Lux dapat menjaga kertas itu selama 1 jam, dia tidak perlu memenuhi permintaan siapapun lagi. Setelahnya, semua murid pun berhamburan mencari Lux di penjuru akademi. Lisa Sarte ternyata membantu Lux bersembunyi di bengkelnya untuk membahas tentang pertarungan kemarin. Dia mengetahui Lux adalah sang pahlawan hitam dan dia sudah membuat siapapun yang mengetahuinya untuk tetap diam. Lisa Sarte menanyakan tentang kekuatan suci Bahamut. Lux menjelaskan kemampuan Bahamut yang bernama Reload on Fire. Saat dia menjelaskan lebih jauh tentang kekuatan Darkrai sucinya, Lisa Sarte menggunakan kesempatan itu untuk menangkap Lux dan memintanya menyerahkan kertas tersebut. Namun, saat Lux meminta Lisa Sarte menurunkannya untuk memberikan kertas, dia langsung melarikan diri. Lux bersembunyi di hutan, namun Philippi berhasil menemukannya. Dia meloloskan diri dan masuk ke suatu ruangan. Saat itu, Crucifer dan murid perempuan lain masuk ke sana untuk ganti baju. Crucifer berjalan untuk mengambil sebuah buku yang ada di rak, tetapi di mana tempat itu adalah tempat Lux bersembunyi.
Ketika dia melihat Lux, Crucifer tidak memberitahu teman-temannya dan membiarkan mereka pergi lebih dulu. Lux mengira waktu 1 jam telah selesai sehingga dia menunjukkan kertas yang berhasil dipertahankannya. Namun ternyata Crucifer memutar jam di sana lebih cepat 5 menit. Crucifer pun berhasil mendapatkan kertas itu dan meminta Lux menjadi kekasihnya selama 1 minggu. Malam harinya, Lux bersama Airky menemui Riley yang memintanya untuk datang. Riley menunjukkan sebuah kotak berisi peluit milik pemimpin pemberontak yang menyerang kota tempo hari. Riley menjelaskan, peluit itu digunakan pemimpin untuk mengendalikan Abyss. Dia kemudian meminta Lux untuk melakukan sesuatu. Setelahnya, Airi meminta Lux berhati-hati dengan Crucifer. Dia memberitahu gadis itu berasal dari negara Ymir dan Airi memiliki firasat Crucifer sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya di kantin, Lux duduk berdua dengan Crucifer sementara para murid lain memperhatikan keduanya dengan heboh. Crucifer mengungkapkan dia tidak ingin melakukan pernikahan politik dan meminta Lux berpura-pura sebagai kekasihnya di depan pelayan negaranya yang akan datang dalam beberapa hari. Di hari besoknya, Lux menunggu Crucifer di taman dan terkejut dengan penampilan gadis itu. Crucifer menggandeng tangan Lux dan mengajaknya ke toko pakaian untuk membuat jas. Dari kejauhan, Lisa Sarte dan Philippi bersembunyi untuk mengikuti keduanya. Saat hari beranjak sore, mereka berniat pergi ke restoran untuk makan malam. Namun di perjalanan, beberapa Dark Ride muncul dan melepaskan tembakan yang nyaris mengenai Crucifer. Lux menduga mereka adalah pasukan dari Kekaisaran Lama yang mengincar Crucifer. Lux menggunakan pedangnya untuk menyerang beberapa pasukan yang menyerang dari bawah. Sementara Crucifer menggunakan Dark Ride-nya untuk menghancurkan musuh yang berada di udara. Lux terkejut melihat kehebatan Dark Ride milik Crucifer. Lisa Sarte dan Philippi tiba-tiba muncul dan memberitahu Dark Ride Crucifer bernama Fafnir yang memiliki kekuatan suci melihat masa depan. Beberapa saat kemudian, Crucifer mengejar musuh yang berhasil melarikan diri. Lux langsung maju dan berniat menyerang, namun ternyata Crucifer mengenali laki-laki itu adalah Alteris yang merupakan pelayan dari keluarga Enfold dan sengaja menyerang untuk melihat kemampuan Crucifer. Mereka kemudian pergi ke restoran untuk makan malam bersama. Saat itu, Barzerite muncul dan menyapa Crucifer sebagai calon istrinya. Crucifer menyuruh Barzerite berhenti memanggilnya dengan panggilan itu karena saat ini dia memiliki Lux sebagai kekasihnya. Barzerite menantang Lux bertarung Dark Ride agar Crucifer tidak memiliki alasan menolak untuk menikah dengannya. Crucifer setuju dan menyarankan mereka akan bertarung 2 lawan 2 dan menyuruh Barzerite berpasangan dengan Alteris. Sementara dirinya akan berpasangan dengan Lux. Barzerite mengatakan dia akan menunggu keduanya 3 hari lagi pada tengah malam dan akan menyiapkan tempat untuk mereka bertarung. Dia memperingatkan Crucifer dan Lux untuk tidak kabur. Keesokan harinya di kelas, Crucifer datang dan membahas pertarungan melawan Barzerite dengan Lux. Lisa Sarte muncul dan terlihat senang mengetahui Lux hanya berpura-pura menjadi kekasih Crucifer untuk menolak perjodohan dengan Barzerite. Lisa Sarte mengatakan dia akan memperkuat Dark Ride milik Lux agar keduanya menang. Malam harinya, Riley mengumpulkan para murid untuk membahas penyelidikan reruntuhan. Dia menunjukkan peluit pengendali Abyss yang ditemukannya dan menduga peluit itu adalah kunci untuk masuk ke bagian terdalam reruntuhan. Riley mendatangi Lux dan mempercayakan peluit itu kepadanya. Saat itu, Lux melihat Crucifer yang ada di sana dan ikut menyimak pembahasan tersebut. Merasa aneh karena seharusnya murid dari negara lain tidak boleh ikut dalam penyelidikan, dia mendatangi Crucifer setelah pertemuan berakhir. Crucifer mengatakan dialah yang mengajukan diri untuk ikut dalam penyelidikan untuk mencapai tujuannya. Keesokan harinya, saat para murid dikumpulkan untuk bersiap sebelum berangkat ke reruntuhan, pelatih mengundang Barzerite masuk. Dia menjelaskan demi mengalahkan Abyss dan menyelidiki reruntuhan kali ini, Barzerite akan membantu mereka. Lisa Sarte tidak setuju dengan keberadaan orang luar yang ikut dalam penyelidikan. Barzerite menyuruh para murid akademi bersyukur karena dirinya adalah juara 3 pada turnamen ibu kota kerajaan dan bisa menjadi pelindung untuk mereka. Dia menegaskan kemunculannya tidak berniat mengganggu dan hanya ingin menolong. Selain itu, di antara murid ada Crucifer yang merupakan calon istrinya, sehingga jika terjadi sesuatu yang berbahaya, dia dapat memastikan keselamatannya. Beberapa saat kemudian, setelah mereka tiba di reruntuhan,
Crucifer memutuskan bergerak lebih dulu untuk mendekat. Lisa Sarte melarang Crucifer untuk bertindak gegabah, namun gadis itu sudah terbang ke reruntuhan lebih dulu. Nokuto memberitahu radar yang diterimanya telah memastikan keberadaan Abyss. Saat mereka semua memutuskan terbang mendekati reruntuhan, Abyss bernama Diabolos muncul. Diabolos menerjang ke arah Nokuto, namun Lux merangsek maju untuk melindungi gadis itu. Dia meminta Nokuto menyingkir karena kekuatan Diabolos sangat besar. Lux pun tidak dapat menahan serangan Diabolos lebih lama lagi dan terdorong ke belakang. Lisa Sarte dan para Dark Knight yang lain melepaskan tembakan ke arah Diabolos. Namun, makhluk itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan menghindari seluruh serangan. Crucifer muncul dengan Dark Ride Fafnir-nya dan melancarkannya langsung mengenai Diabolos. Berserite mengejek mereka yang kesulitan melawan Abyss dan memberitahu dibanding Ragnarok, Diabolos tidak ada apa-apanya. Dia menunjukkan serangannya yang mengenai Diabolos. Berserite menantang Lux untuk berlomba mengalahkan makhluk tersebut. Jika Lux menang, dia akan membatalkan pertarungan mereka. Lisa Sarte memprotes Berserite. Crucifer menyuruh mereka semua berhenti berdebat. Dia kemudian maju mendekati Diabolos untuk melancarkan serangan. Namun, serangan yang diterjangkan Diabolos jauh lebih besar sehingga nyaris mengenai Crucifer jika Lux tidak melesat mendorongnya. Lisa Sarte bersama yang lain pun langsung melepaskan tembakan tanpa henti ke Diabolos. Berserite melemparkan kapaknya dan menancapkannya di tubuh makhluk tersebut. Lisa Sarte memerintahkan seluruh Dark Ride menggunakan pelindung dengan kekuatan penuh. Saat mereka semua bertahan dari terjangan kekuatan Diabolos, Lux melihat Crucifer yang kehilangan kendali atas Fafnir-nya. Saat itu, reruntuhan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Lux tersadar dan telah berada di daratan. Crucifer memberitahu saat Abyss meledak, mereka terhidap ke dalam reruntuhan. Dia kemudian mengajak Lux bergerak ke altar untuk menemukan murid-murid yang lain. Namun sesampainya di sana, mereka mendapati altar itu kosong dan menduga teman-temannya masih dalam perjalanan. Saat Crucifer berdiri di tengah altar, Lux mengeluarkan peluit dan ragu jika benda itu adalah kunci. Tiba-tiba, cahaya menerangi altar dan sebuah suara muncul yang mengkonfirmasi keberadaan kunci. Lux bingung dengan apa yang terjadi karena dia belum menggunakan peluit tersebut. Crucifer memberitahu dirinya bukan manusia dari dunia tersebut dan dia adalah yang terakhir bertahan dalam reruntuhan. Lux terkejut saat melihat cahaya yang berada di hadapan Crucifer pecah dan memunculkan sebuah pintu. Tempat itu berguncang dan mulai runtuh. Lux langsung menangkap tangan Crucifer dan membawanya masuk ke dalam ruangan di balik pintu. Lux melihat ruangan bercahaya yang dipenuhi dengan kotak-kotak. Crucifer menceritakan, dahulu kala saat ayahnya melakukan penelitian di reruntuhan wilayah timur, dia ditemukan di dalam kotak itu dan diadopsi oleh keluarga Enfold. Seiring berjalannya waktu, Crucifer mengetahui kebenaran tersebut dan dianggap berbeda oleh keluarganya. Meski dia sudah berusaha keras, tetap saja dirinya merasa tidak memiliki siapapun. Lux menggenggam tangan Crucifer dan menenangkan gadis itu. Crucifer lalu tertawa dan bertanya bagaimana seorang mantan pangeran dari kekaisaran lama bisa sangat baik. Lux menceritakan alasan mengapa dirinya dibuang bersama Airi dan ibunya adalah karena kakeknya yang merupakan seorang pengajar di kerajaan kekaisaran. Namun, tidak ada satupun orang yang mau membantu anggota keluarga kekaisaran yang menderita. Pada akhirnya, ia bersama ibu dan adiknya pun diabaikan oleh keluarga kekaisaran dan masyarakat. Crucifer menduga Lux pasti membenci semua orang. Lux membenarkan, namun kemudian dia bertemu dengan Philippe yang menolongnya di saat dia tidak memiliki apapun. Akhirnya, dia melupakan kebencian itu dan ingin menciptakan wilayah di mana orang yang dicintainya dapat hidup tanpa kebencian. Saat itu, ruangan tiba-tiba berguncang dan Lisa Sarte muncul dengan Dark Rider-nya, mengebor ruangan itu dan mengeluarkan keduanya. Setelahnya, mereka pun kembali ke asrama dan Airi memarahi Lux dan menanyakan apa yang terjadi di reruntuhan. Lux menjelaskan peluit itu bukan kunci dan dia tidak menceritakan apapun tentang Crucifer. Airi memberikan teh herbal pemberian Crucifer agar dia dapat memulihkan tenaganya sebelum ke pertarungan melawan Berserite. Malam harinya, Crucifer menemui Berserite untuk bertarung. Berserite menanyakan keberadaan Lux.
Crucifer menjelaskan bahwa dia menyuruh Lux pulang dan akan bertarung melawan Berserite seorang diri. Berserite melakukan hal yang sama dan membuat Alterize pingsan untuk sementara waktu. Crucifer pun langsung menerjang Berserite dan melancarkan serangan demi serangan. Namun, Berserite lebih unggul dan Crucifer mulai kewalahan hingga terpental ke tanah. Crucifer mengetahui alasan sebenarnya Berserite ikut ke penyelidikan reruntuhan kemarin untuk mengetahui kemampuan Fafnir agar lebih mudah melawannya. Berserite pun membenarkan karena dia harus mendapatkan Crucifer yang merupakan kunci. Saat dia meminta Crucifer menyerah dan menerima takdirnya sebagai budak yang akan melayaninya, Lux muncul dengan Darkrai hitam sucinya. Berserite tertawa dan mengejek Lux bodoh karena rela menunjukkan identitasnya sebagai sang pahlawan hitam demi Crucifer. Lux bersiap menyerang Berserite dengan Reload on Fire. Namun Crucifer meminta Lux berhenti karena dia tidak ingin melibatkan Lux ke dalam masalahnya. Namun Lux tidak mendengarkan Crucifer dan tetap menyerang Berserite. Lux mengetahui Berserite memiliki kelihatannya dan juga melihat gerakannya dengan memakai kemampuan Wise Blood milik Fafnir. Dia menggunakan kekuatan Azidahaka milik Berserite bisa mencuri kemampuan Darkrai lain dan agar dapat menggunakan kekuatan itu berulang kali, Berserite harus menghisap energi Darkrai Crucifer. Berserite memuji kemampuan pengamatan Lux, dan saat dia melepaskan tembakan ke arah Crucifer, Lux melesat melindungi gadis itu. Namun, Berserite menggunakan kesempatan itu untuk menyentuh Darkrai Lux dan mencuri kemampuan Reload on Fire-nya. Lux pun menerima serangan Reload on Fire yang diterjangkan Berserite ke arahnya. Meski kewalahan, dia menggunakan kekuatan Darkrai-nya yang mengamuk untuk menerjang Berserite dan berhasil mengalahkannya. Alterize mengungkapkan, karena Lux telah mengalahkan Berserite, maka dia dianggap pantas menjadi tunangan Crucifer. Dia berniat menjelaskan, namun Crucifer malah menciumnya. Lysus Hartel langsung mengamuk dan menerobos masuk. Beberapa hari kemudian, Akademi diterpa kemunculan orang aneh yang berkeliaran di malam hari. Mereka menggunakan Lux untuk menjadi umpan dengan mendandaninya sebagai murid perempuan. Saat duduk di bangku seorang diri, Lux melihat Celestia Ralgris berbicara dengan kucing di balik semak-semak. Tiba-tiba, dari arah belakang, sosok pria bertopi muncul dan menyerangnya. Celestia langsung bangkit dan menyelamatkan Lux. Dia menduga sosok itu adalah orang aneh yang disebut-sebut. Saat pria bertopi itu menyerang kembali, Lux bergerak ke depan melindungi Celestia dan terluka. Karena pria itu melarikan diri, Celestia pun membawa Lux untuk diobati. Pagi harinya, Lux memikirkan pembicaraannya tempo hari yang memberitahunya Celestia adalah orang terkuat di akademi dan sangat membenci laki-laki. Malam harinya, seorang wanita bertudung menyusup ke penjara kerajaan tempat Berserite ditahan. Berserite mengira wanita itu datang untuk menyelamatkannya, namun ternyata dia datang untuk membunuh Berserite. Setelah membereskan Berserite, dia meniup peluit yang memanggil sejumlah Abyss datang. Keesokan harinya, Lux mendengar keributan dari ruang kepala sekolah. Dia melihat Celestia yang mengungkapkan ketidaksetujuannya atas keberadaan Lux di sekolah. Sementara Lysus Harte membela Lux dan menjelaskan bahwa tidak ada masalah yang muncul jika Lux tetap berada di sekolah. Saat Lux masuk ke dalam ruangan, Celestia mengucapkan terima kasih karena Lux telah membantu melindungi sekolah selama dia tidak ada. Namun, dia tetap tidak bisa menerima keberadaan Lux di sana. Lysus Harte memberitahu jika Lux tidak ada saat pasukan pemberontak dan Abyss menyerang, mereka pasti sudah kewalahan. Celestial menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi sehingga mereka tidak perlu meminjam kekuatan laki-laki. Lux mencoba menjelaskan bahwa dia akan ikut membantu dalam misi penahanan Ragnarok. Celestia menjelaskan bahwa ancaman untuk kerajaan baru bukanlah urusan Lux. Jika Ragnarok bangkit, dirinya akan melawannya sendiri. Namun, Lux menolak pergi dan memberitahu Ragnarok sangat hebat dan Celestia tidak mungkin bisa menahannya seorang diri. Riley menghentikan perdebatan keduanya dan menyuruh keduanya bertanding pada latihan yang akan mereka adakan di Pulau Riz. Pada pertarungan itu, Celestia dapat menentukan apakah Lux akan diterima atau tidak. 3 hari kemudian, rombongan berangkat ke Pulau Riz. Sesampainya di sana, Celestia langsung memerintahkan semuanya bersiap memulai dan latihan.
Saat hari mulai gelap, Crucifer dan Lisa Sarte mengeluh latihan berat yang mereka lakukan sepanjang hari. Malam harinya, Lux menerima pekerjaan yang menyuruhnya memijit seseorang. Dia terkejut saat menyadari bahwa Celestia lah yang menyewanya. Ketika Lux selesai, dia diminta menyalakan lampu. Panik, Lux pun menyamar menjadi perempuan. Celestia terkejut saat mengenali Lux sebagai Luno. Dia senang dan meminta Luno tinggal lebih lama untuk mengobrol. Lux berpura-pura dia masih memiliki pekerjaan lain yang harus dilakukan. Celestia kemudian meminta Lux menemuinya saat jam istirahat besok. Begitu berhasil keluar dari kamar Celestia, Lux terkejut dengan kemunculan Sania yang mencurigainya. Namun, dia diselamatkan dengan kemunculan Crucifer yang berpura-pura memiliki urusan dengannya. Setelah Sania pergi, Crucifer meminta Lux berhati-hati dengan Sania karena gadis itu juga menentang keberadaan Lux. Keesokan harinya, Lux menyamar sebagai Luno untuk menemui Celestia. Dia diajak berkeliling kota dan pergi ke beberapa tempat. Keduanya kemudian bersantai di bawah pohon. Saat Lux melihat Celestia tertidur sambil duduk dan tiba-tiba terbangun, dia menyuruh Celestia melanjutkan istirahatnya. Namun, Celestia menolak karena sebagai ketua kumpulan kesatria, dia tidak boleh lengah. Lux teringat ketika Celestia berbicara dengan kucing dan tertawa geli. Celestia malu karena Lux masih ingat kejadian malam itu. Celestia kemudian memberitahu bahwa dia sebenarnya bukan pembenci laki-laki. Keesokan harinya, para murid pergi ke pantai untuk latihan renang. Setibanya di sana, Celestia melihat Lux dan murid perempuan lain malah bermain air. Dia mengingatkan Riley bahwa kedatangan mereka ke pulau itu adalah untuk latihan. Namun, Riley malah menggoda baju renang yang dipakai Celestia. Dengan malu-malu, Celestia menjelaskan bahwa pakaian itu adalah pilihan Luno. Dia kemudian mencari-cari keberadaan Luno di antara para murid. Saat itu, Tilvar langsung menarik Lux ke semak-semak dan memaksanya memakai bikini. Namun, Lux menolak dan melarikan diri. Secara tak sengaja, dia menabrak Celestia hingga gadis itu terjatuh. Sania kemudian membantu Celestia berdiri dan mengatakan memutuskan untuk kembali ke penginapan. Lux teringat pembicaraannya dengan Celestia ketika menyamar menjadi Luno. Celestia mengungkapkan dirinya adalah murid Wade Rothbelt yang merupakan kakek Lux. Namun, Wade kemudian tewas karena dirinya. Celestia seharusnya meminta maaf kepada Lux sebagai bentuk hormatnya kepada Wade. Dia tidak ingin Lux berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Celestia harus mengalahkan Lux pada pertarungan mereka. Keesokan harinya, Celestia dan Lux berdiri berhadapan di arena. Pelatih mengumumkan siapapun yang menjadi pemenang akan dikabulkan keinginannya. Dia menyebutkan keinginan Lux adalah menetap di akademi dan ikut serta dalam melawan Abyss. Sementara keinginan Celestia adalah mengeluarkan Lux dari sekolah sekaligus menolak keikutsertaan Lux dalam melawan Abyss. Pelatih memberi aba-aba untuk keduanya, memanggil drag ride masing-masing. Saat keduanya saling menerjangkan serangan, di tempat berbeda, Tilvar dan Lilmith menghadap sosok bertopi yang mereka sebut sebagai mata-mata Republik Hellberg. Rupanya, keduanya juga telah mengetahui bahwa sosok itu adalah Sania yang menyamar. Sania mengatakan misinya adalah menghabisi mereka semua dan menghancurkan kerajaan baru. Di pertarungan, Lux mulai kewalahan menghadapi Celestia karena dia menggunakan Wyvern sebagai drag ride-nya. Meski begitu, Lux menolak menyerah dan terus mencari celah untuk menyerang Celestia. Tiba-tiba, sesosok monster muncul dari dalam tanah. Lux menolong Celestia yang terpental. Setelah berdiri dan melihat monster tersebut, Celestia menduga makhluk itu adalah Ragnarok yang hampir bangkit sepenuhnya. Celestia menerjang maju dan memutuskan mengalahkan Ragnarok seorang diri. Dia melancarkan beberapa serangan yang membuat makhluk itu menggeliat kesakitan. Saat Celestia hampir jatuh kehabisan energi, Lux menangkapnya. Lux melihat sosok bertudung yang dikenalinya sebagai kakaknya. Sosok itu meniup peluit yang membangkitkan Ragnarok sepenuhnya dan tiba-tiba Sania dengan drag ride-nya muncul dan menyerang Celestia. Ketika Lux melindungi Celestia, Sania memberitahu bahwa Celestia lah yang membunuh kakeknya. Sania kemudian terbang menjauh dan melepaskan tembakan berkekuatan besar ke arah keduanya. Lux membangunkan Celestia yang pingsan dan saat gadis itu tersadar, dia meminta maaf atas apa yang terjadi pada Wade. Celestia menceritakan ketika dirinya masih kecil, dia tidak sengaja mendengar korupsi yang dilakukan kerajaan lama dan membicarakan hal itu dengan Wade, yang kemudian mencoba menasehati kerajaan lama, namun malah berakhir di penjara dan tewas di sana. Namun Wade mengatakan hal yang dilakukan Celestia tidak salah.
Celestia berkeinginan menjadi pengganti Wade dan menjauhkan Lux dari bahaya. Meski begitu, Lux memberitahu dirinya tidak membenci Celestia. Ketika Lux menarik pedang hitamnya, Celestia terkejut karena mengenali pedang itu adalah milik Luno. Lux mengatakan ia akan menerima hukuman dari Celestia setelah membereskan Ragnarok. Dengan pedang tersebut, Lux memanggil Bahamut dan menyerang Sania serta Ragnarok. Celestia mengarahkan pedangnya dan meminta Sania menyerah, namun Sania menolak dan mengucapkan selamat tinggal kepada Celestia. Dia melesat dengan kecepatan tinggi menembus tubuh Ragnarok. Saat makhluk itu hancur, Sania mengambil kristal yang ada di dalam Ragnarok dan membawa sosok bertudung itu terbang. Lux terkejut saat mengetahui sosok itu ternyata bukan Fugil. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Hayes dan memberitahu dirinya akan membangkitkan kembali apa yang terjadi 5 tahun lalu. Celestia dan Lux kembali ke penginapan karena musuh yang mereka hadapi melarikan diri. Setelah mengobati Celestia, keduanya berbaikan. Celestia pun menerima keberadaan Lux di sekolahnya, dan sekembalinya di kamar, Lux memikirkan apa yang terjadi 5 tahun lalu, namun dia tak bisa mengingatnya. Tiba-tiba tanah berguncang dan semua murid berkumpul di pantai. Riley memberitahu bangunan yang baru saja muncul dari dalam laut adalah salah satu dari reruntuhan. Keesokan harinya, semua kembali berkumpul dan bersiap berangkat menuju reruntuhan. Riley mengumumkan, karena Ragnarok dari penjaga reruntuhan tersebut telah dikalahkan, ia menduga gerbang di bagian dalamnya sudah terbuka. Dia juga memberitahu karena jangkauan reruntuhan kali ini cukup luas, dia dan Airi akan berpartisipasi. Riley kemudian meminta Airi menjelaskan cara memasuki reruntuhan. Lux dan Riley nampaknya mengkhawatirkan Pilipi yang ikut ke reruntuhan karena gadis itu sudah cukup lama tidak menggunakan drag ride-nya. Namun, Pilipi meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Setelah memasuki reruntuhan, Riley meminta Nokuto untuk memeriksa keberadaan Abyss. Tak lama kemudian, mereka mulai bergerak melewati lantai kedua. Di sana, mereka menemukan ruangan dengan hamparan rumput hijau. Airi memberitahu, tempat itu adalah batas di mana tanaman bisa tumbuh dalam bangunan tersebut. Nokuto menginformasikan bahwa dia tidak mendeteksi keberadaan Abyss di sekitar. Riley menugaskan para murid untuk berpencar dan akan bergerak sebagai tim. Airi menunjuk Tilvar, Crucifer dan Lysus Harte untuk menyelidiki lantai 5, sementara Lux diminta menangani lantai 6 dan Celestia yang bergerak sendiri menyelidiki lantai 3. Melihat Celestia yang kecewa karena menjalani misi sendirian, Lux menawarkan diri untuk bekerja sama dengannya setengah jalan. Di perjalanan, Nokuto meminta Lux dan Airi berhenti. Ia memberitahu sinyal yang ditangkapnya pada jarak 100 meter di depan terdapat sesuatu yang berbentuk manusia. Setelah memastikannya, mereka menemukan seorang gadis yang tergeletak tak sadarkan diri. Mereka meminta Crucifer datang untuk mencari tahu gadis tersebut. Saat Crucifer melihat gadis itu, dia meminta Airi dan Nokuto bergabung dengan kelompok lain dan menyerahkan masalah itu kepadanya dan Lux. Crucifer mengungkapkan gadis itu bukan manusia dan juga bukan Abyss. Saat dia menyentuh wajah gadis itu, dia tiba-tiba membuka mata dan berdiri. Namun, begitu menyadari tidak ada perintah yang diberikan, gadis itu berniat tidur kembali. Dia menjelaskan saat ini dirinya tidak memiliki ingatan apapun bagaimana bisa berakhir di tempat tersebut dan meminta keduanya memperbaiki pemrogramnya. Gadis itu menyebut Crucifer sebagai pengelola dan memperkenalkan dirinya dengan nama La Cruzle, yang merupakan pengawas reruntuhan yang disebut automaton. Mereka kemudian membawa Cruzle bertemu dengan yang lain. Crucifer mengungkapkan kejanggalan karena Cruzle memanggilnya pengelola. Ia meyakini ada sosok lain yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dan merupakan pencipta Cruzle. Riley mengajak semuanya kembali bergerak dan meminta Airi menjelaskan struktur lantai yang berikutnya. Saat itu, Lux mendatangi Pilipi yang terlihat kelelahan. Dia memutuskan membawa gadis itu bergabung dengan kelompoknya. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di ruangan yang dipenuhi banyak tabung. Lilmith menduga tempat itu adalah area produksi tempat di mana Abyss dibuat dan bermunculan di mana-mana. Tiba-tiba, Pilipi berteriak kesakitan dan memberitahu keberadaan seseorang yang mendekat. Sesosok Abyss muncul menyerang mereka. Cruzle memberitahu saat reruntuhan dalam bahaya, tempat itu akan melepaskan 3 Abyss. Lux meminta Riley menunda penyelidikan, namun Riley menolak dan bersikeras melanjutkan karena jika mereka kembali pun tidak akan sempat. Tiba-tiba, Pilipi berlari ke dalam reruntuhan dengan drag ride-nya. Lux langsung berlari mengejarnya
dan meminta Tilvar menjaga Riley. Lux dan Pilpi berada di ruangan dan berdiri di altar. Dia bertanya apakah Pilpi pernah ke pulau itu sebelumnya. Altar itu mengeluarkan cahaya yang memindahkan keduanya keluar reruntuhan. Saat itu, sesosok Abyss muncul menyerang. Saat serangan makhluk itu menjatuhkannya ke tanah, Lux mendapat kilasan aneh yang memenuhi kepalanya. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil mengalahkan Abyss, Lux mencari keberadaan Pilpi. Dia menemukan suatu lubang yang mengarahkannya ke ruangan bawah tanah. Lux merasa dirinya mengenali tempat tersebut. Pada zaman Kekaisaran Lama, tempat itu digunakan bereksperimen dengan manusia untuk membuat senjata. Lux ingat dirinya datang ke tempat itu 5 tahun lalu, namun saat itu ada Pilpi bersamanya. Lux menemukan suatu ruangan dan mendapati Pilpi meringkuk di sana. Ia berniat membawa Pilpi kembali ke penginapan karena demam gadis itu sangat tinggi. Pilpi memberitahu bahwa Abyss berada di tempat itu. Lux mengatakan dirinya sudah mengalahkan Abyss, namun tiba-tiba Pilpi mencekiknya dan menjadi sosok yang tak dikenali Lux. Saat itu kilasan masa lalu Pilpi berputar, cekikan di leher Lux pun terlepas dan membuatnya jatuh pingsan. Hayes muncul di hadapannya dan tertawa kesenangan. Dia mengatakan jika Lux membunuhnya, maka Pilpi juga akan mati karena di dalam tubuh gadis itu, benih Ragnarok telah ditanamkan dan dia akan dimakan cacing dari dalam, lalu berubah menjadi Abyss. Namun, karena Pilpi melawan perintah yang diberikan untuk membunuh Lux, maka gadis itu mengalami demam tinggi dan sakit kepala. Hayes menawarkan kesepakatan, dia akan memberikan perintah kepada Ragnarok untuk menyelamatkan Pilpi jika Lux membukakan pintu utama reruntuhan yang ada di pulau tersebut. Dia menyuruh Lux membawa Crucifer karena gadis itu adalah kuncinya. Beberapa saat kemudian, Lux membawa Pilpi kembali ke penginapan. Setelah menyuapi gadis itu, Lux terkejut karena dia melihat sebelah mata gadis itu yang perlahan berubah menjadi Abyss. Riley muncul di belakangnya dan mengajak Lux ke ruangannya. Lux mengungkapkan ingatannya 5 tahun lalu saat dia bertemu Pilpi di pulau itu. Riley membenarkan Lux adalah orang yang menyelamatkan Pilpi dari eksperimen yang dilakukan Kekaisaran Lama. Namun sebelum itu Pilpi telah meninggal dan saat gadis itu tiba-tiba hidup kembali, dia berubah menjadi lebih kuat. Riley meyakini jika dirinya berhasil memasuki reruntuhan tersebut, dia bisa menemukan cara untuk menyelamatkan adiknya. Keesokan harinya, Lux pergi ke bengkel untuk mencoba Bahamutnya yang diperbaiki Lisa Sarte. Gadis itu mengatakan Lux bisa menggunakan Bahamut saat kode over limit telah diselesaikan. Lisa Sarte kemudian pergi untuk meminta izin kepada Riley. Airi mengungkapkan ia berharap Lux tidak pernah menggunakan kode tersebut. Saat itu, suara Fugil tiba-tiba terhubung dengannya. Dia memberitahu Lux harus menghancurkan tanduknya dan mengalahkan Ragnarok yang menguasai benih untuk menyelamatkan Pilpi. Mereka semua kembali berkumpul di dalam reruntuhan. Crucifer menyentuhkan tangannya ke dinding dan membuka pintu di hadapan mereka. Dia berbohong dengan memberitahu bahwa dirinya bisa membuka pintu itu karena diakui Krulse sebagai pengendali. Saat berada di dalam, Krulse mengatakan ingatannya telah kembali dan dia menerima perintah untuk menghabisi mereka semua. Hayes muncul di sana dan membuka sosok bertudung yang tak lain adalah Pilpi. Dia memberi perintah kepada Pilpi untuk membunuh mereka semua. Lux menggunakan Bahamut untuk menyerang, Crucifer dan yang lain juga ikut menggunakan Dark Ride masing-masing. Melihat Lux dan teman-temannya makin kewalahan, Airi meniup peluit pengendali Abyss untuk melemahkan Pilpi. Namun, Hayes menggunakan peluitnya untuk memanggil Ragnarok reruntuhan tersebut. Crucifer mengajak Lisa Sarte menyerang Ragnarok secara bersamaan. Namun monster itu sangat kuat dan meski telah menggabungkan serangan masing-masing, mereka tidak dapat melemahkannya. Saat itu, Lux melesat dan menghancurkan tentakel Ragnarok yang nyaris mengenai keduanya. Lux meminta izin Lisa Sarte untuk menggunakan over limit, namun Lisa melarang karena itu akan membahayakan Lux. Akan tetapi, Lux tidak ingin kalah dan menyesal. Akhirnya, Lisa Sarte memberikan kode pelepasan dan meminta Lux untuk bertahan. Serangan yang dilancarkan Lux ke arah Ragnarok membuat monster itu semakin kuat. Lux pun semakin kewalahan ketika Ragnarok menjeratnya. Saat kode pelepasan telah diterima, Lux mengaktifkan over limitnya dan langsung menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan makhluk tersebut. Beberapa hari kemudian, setelah Lux pulih dari lukanya karena menggunakan over limit,
Mereka mengadakan pesta untuk merayakan kesembuhan Lux. Riley juga mengumumkan bahwa dalam beberapa hari, ibu kota kerajaan akan mengadakan festival pembentukan negara. Para gadis langsung berebut mengajak Lux berkencan di festival. Riley kemudian menyarankan Lux untuk memilih 3 gadis yang bekerja keras saat mereka berada di Pulau Risk. Keesokan harinya, saat Lux dan Airi pergi ke kota, dia menanyakan bangsawan yang berdatangan ke akademi. Airi menjelaskan di festival pembentukan negara akan diadakan pertarungan naga untuk mempertaruhkan hak menyelidiki reruntuhan. Di ujung jalan, Celestia telah menunggunya. Lux pun mengulurkan tangan untuk mengajak gadis itu berkencan. Dia mengajak gadis itu pergi menonton pertunjukan dan beberapa tempat menarik lainnya yang ada di festival. Beberapa saat kemudian, Tilvar datang untuk menjemput Lux ke berkencan berikutnya bersama dengan Crucifer. Mereka mengajak Lux ke perjamuan khusus bangsawan dan Drag Knight dari seluruh negeri. Di sana, Lux berdansa dengan Crucifer. Saat hari beranjak sore, Nokuto dan yang lain membawa Lux ke kencan berikutnya bersama Pilpe. Gadis itu membawa Lux ke gereja sambil mengungkapkan perasaan senangnya dia membiarkan Lux tertidur di pangkuannya untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, ketika hari telah sore dan Lux berniat kembali ke asrama, dia bertemu dengan Lyses Harte. Gadis itu mengungkapkan permintaannya kepada Lux untuk menjadi kesatrianya. Dia menjelaskan setelah lulus nanti, dirinya akan mendapat banyak tugas resmi sehingga semua orang memintanya segera memilih penggiring khususnya. Lyses Harte meminta Lux memberikan jawaban sebelum hari terakhir festival, saat di mana dirinya harus memberikan pidato ke seluruh negeri. Keesokan harinya, Lux mengajak Airi pergi ke menara. Dia mengungkapkan dirinya akan ikut latihan untuk ikut pertandingan naga. Airi memberitahu Lux memiliki waktu 12 menit untuk memakai Bahamut, sementara jika menggunakan Wyvern, dia dapat menggunakan Drag Ride itu lebih lama. Airi mengungkapkan kekhawatirannya dengan masalah lain yang mereka hadapi. Lux memahami Airi memikirkan Hayes, Fugil dan Belati Kekaisaran yang melarikan diri dari penjara. Saat itu, orang yang dipanggil Belati Kekaisaran muncul. Lux pun langsung menarik pedangnya. Airi menyuruh Lux pergi karena dengan kemampuannya saat ini, dia tidak akan bisa mengalahkan Belati Kekaisaran. Namun, sosok itu tidak menunjukkan perlawanan dan memperkenalkan dirinya dengan nama Kirihime Yoruka. Sebagai mantan Drag Knight yang melayani Kaisar, Yoruka mengatakan tujuannya datang antara untuk melayani Lux. Dia kemudian meminta Lux memberinya perintah. Lux mengatakan dia akan berbicara dengan Yoruka lagi nanti. Malam harinya saat Lux mandi, tiba-tiba Yoruka muncul kembali. Lyses Harte mendengar teriakan Lux dari kamar mandi dan mengamuk melihat Lux yang bersama seorang gadis. Beberapa saat kemudian, setelah menenangkan Lyses Harte, dia mengajak Yoruka untuk keluar. Lux menanyakan alasan Yoruka menemuinya dan ingin melayaninya. Dia mengungkapkan dirinya mencari tahu tentang Yoruka dan mengetahui gadis itu menjalin kontrak dengan ayahnya dan masuk menjadi tentara kekaisaran. Namun karena ayahnya sudah mati, Lux mengatakan Yoruka tidak perlu memenuhi kontrak tersebut. Namun Yoruka menolak karena dia telah memberikan seluruh tubuhnya untuk terus bertarung sampai seluruh kekaisaran hancur. Yoruka menanyakan sampai kapan Lux berniat menipu para gadis. Namun Lux tidak mengerti maksud ucapan Yoruka. Gadis itu memberitahu, dengan kekuatannya, Lux dapat menggulingkan negara itu dan membangun kembali kekaisaran. Lux mengatakan, dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Tiba-tiba, Celestia bersama Lyses Harte dan yang lain muncul dan menyerang Yoruka. Dengan kekuatan Dark Knight-nya, Yoruka memiliki kemampuan memanipulasi kekuatan Dark Knight lawan. Sebelum pergi, Yoruka mengatakan, jika Lux ikut bersamanya, dia akan memberitahu Lux sebuah rahasia besar yang melibatkan takdir negara tersebut. Beberapa hari kemudian, Lux mendatangi Lyses Harte yang sedang berlatih pidato. Dia kemudian mengingatkan Lux juga harus memberinya jawaban atas permintaannya tempo hari. Setelahnya, Lux dan Airi dipanggil ke suatu ruangan oleh sejumlah orang untuk membahas rencana merebut kerajaan. Mereka juga diberitahu bahwa orang-orang dari Kekaisaran Lama sedang merencanakan sesuatu yang dipimpin oleh La Great Falls. Mereka berniat menyerang kerajaan baru tepat setelah pertarungan naga di festival pembentukan negara. Lux diperintahkan menjadi kartu traf dalam rencana perebutan kembali kekaisaran. Menurut laporan mata-mata, musuh telah menempatkan 1000 ebis di suatu wilayah kerajaan. Sebelum pasukan memberontak menyerang, Lux harus menghancurkan para makhluk tersebut dan juga memenangkan pertandingan naga.
Lux menemui Lisa Sarte untuk meminta gadis itu melakukan peningkatan pada willframe-nya. Dia melihat Yoruka mengintip dari pintu dan menghilang. Lux kemudian mencari keberadaan Yoruka dan mengajak gadis itu untuk berbicara. Lux menanyakan alasan Yoruka yang masih terus menjalani kontrak walau kekaisaran lama telah tiada. Yoruka memberitahu ia melakukan hal itu demi menepati janji kepada adiknya. Lux menduga kekaisaran lama menyandra adik Yoruka untuk memaksanya melakukan kontrak. Yoruka mengungkapkan kemiripan Lux dengan adiknya dan memberitahu kontrak itu adalah bukti kesetiaannya kepada adiknya yang telah terbunuh. Yoruka menanyakan apa yang ingin dilakukan Lux terhadap negeri tersebut. Lux memberitahu dia tidak bisa memenuhi permintaan Yoruka. Saat Lux berniat menjelaskan lebih jauh, Yoruka menghentikannya dan menganggap saat ini Lux adalah musuhnya. Sebelum pergi, dia memperingatkan Lux untuk berhati-hati pada pertandingan naga dan melarangnya mati sampai Yoruka membunuhnya. Beberapa hari kemudian, pertarungan naga pun resmi dibuka selama 2 hari. Pada hari pertama akan diisi dengan turnamen perorangan, sementara pada hari kedua adalah pertandingan kelompok dan akan dinilai berdasarkan kerjasama sebagai tim. Meski ketiga anggota triad kerajaan baru tidak memulai pertarungan dengan baik, Celestia, Pilly, serta Crucifer berhasil menang di pertandingan berikutnya. Saat ini, giliran Lisa Sarte dan Luxla yang tersisa pada pertandingan hari pertama. Di arena, meski drag ride-nya rusak, Lux tetap melancarkan serangan demi serangan ke arah lawan. Dengan menggunakan pedangnya, Lux menghancurkan drag ride lawan dan berhasil memenangkan pertandingan. Setelahnya, Lux bersiap untuk pergi membunuh 1000 Abyss. Airi berlari mendatangi Lux dan meminta kakaknya beristirahat sebelum pergi. Namun, Lux meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia meminta Airi mencarikan alasan yang tepat jika pada pertandingan hari kedua dirinya tidak sempat kembali. Suatu hari, setelah sore, giliran Lisa Sarte untuk bertanding pun tiba. Di awal, Lisa Sarte berhasil menyudutkan lawan, namun tiba-tiba dia kehilangan kendali atas drag ride-nya dan melepaskan tembakan ke area penonton. Pertandingan pun dihentikan, sejumlah orang dari kerajaan datang dan meminta Lisa Sarte ikut bersama mereka. Lisa Sarte berusaha menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apapun. Crucifer meminta Lisa Sarte tenang karena mereka belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Sementara itu, Lux melihat setitik cahaya yang berasal dari goa. Ketika dia mendekat, beberapa serangan dilepaskan ke arahnya. Ia menemukan Sania dan menduga gadis itulah yang memerintahkan Abyss. Sania meniup peluit untuk memanggil Abyss dari dalam goa keluar melawan Lux. Begitu gerombolan muncul, Lux langsung terbang dengan kecepatan tinggi, membawanya ke suatu tempat yang telah ditentukan. Saat dia mencapai lokasi tersebut, para drag ride yang telah disiapkan langsung melancarkan tembakan ke para Abyss. Sementara Lisa Sarte ditahan di penjara kerajaan, Airi akhirnya memberitahu kepada Crucifer dan yang lain apa yang sedang dilakukan Lux. Mereka kemudian membahas apa yang terjadi pada pertandingan Lisa Sarte dan meyakini Yoruka lah yang memanipulasi drag ride Lisa Sarte. Crucifer mengungkapkan mereka harus menangkap Yoruka sebelum gadis itu menggunakan kekuatannya lagi dan menyelamatkan Lisa Sarte. Di tempat lain, Lux terkejut saat melihat api telah membakar tempat tersebut. Seorang prajurit memberitahu mereka berhasil menyelamatkan Abyss, namun pasukan pemberontak tiba-tiba datang dan menyerang. Lux merasa aneh karena menurut informasi yang didapatnya, para pemberontak itu baru akan menjalankan rencananya setelah pertarungan naga selesai. Sementara itu, Crucifer dan yang lain diberitahu bahwa pertarungan naga hari kedua akan ditunda karena keadaan darurat. Nokuto menjelaskan pasukan musuh berhasil menembus garis pertahanan dan sedang menuju ke ibu kota kerajaan. Di sisi lain, Lux berjuang seorang diri melawan pasukan pemberontak. Dia terkejut saat mendapati Ragret muncul yang memberitahunya bahwa ibu kota kerajaan akan jatuh. Namun Lux tidak akan membiarkan itu terjadi dan langsung menerjang Ragret. Di kejauhan, dia melihat sosok besar yang berjalan mendekat dan Ragret memberitahu makhluk itu adalah prajurit raksasa yang berasal dari reruntuhan kelima. Menyadari posisinya yang tidak menguntungkan, Lux tidak punya pilihan selain menggunakan Bahamut. Beberapa saat kemudian, setelah saling menerjangkan serangan, Ragret rupanya membawa Lux ke perangkap yang membuatnya terkepung. Saat Ragret menebaskan pedangnya ke Bahamut, dia terkejut karena drag ride itu tidak kehilangan lengannya. Lux memberitahu yang ditebas Ragret adalah lengan Wyvern yang memakai zirah Bahamut. Ragret mengamuk
dan menerjang Bahamut sekali lagi, namun Lux melancarkan serangan balasan yang lebih kuat sehingga membuat Rakret terpental-pental. Sementara itu, Sania mendatangi Lisus Harte yang berada di penjara. Dia menunjukkan prajurit raksasa di kejauhan. Sania mengatakan dia ingin melakukan negosiasi dengan Lisus Harte sebagai ratu kerajaan baru untuk menghindari korban jiwa. Namun, Lisus Harte tidak akan membiarkan negerinya jatuh ke tangan orang-orang jahat. Sania kemudian memerintahkan 2 prajurit yang dibawanya untuk merobek pakaian Lisus Harte tepat di mana tanda kekaisaran lama di tubuh gadis itu berada. Sebelum sempat melakukannya, Lux datang menghancurkan tempat tersebut dan Sania pun memutuskan kabur karena tak ingin mencari masalah dengan Lux. Lisus Harte tidak berani menatap Lux karena merasa malu atas apa yang terjadi di pertarungan naga. Lux tidak mempermasalahkannya karena dia tahu itu adalah perbuatan Hayes. Dia mengatakan meski dirinya tidak diterima di seluruh dunia dan Lisus Harte bersedia menerimanya, Lux akan terus berjuang. Sementara itu, Hayes memerintahkan prajurit raksasa untuk menghancurkan kerajaan baru. Pilpe dan Crucifer muncul di sana untuk menahan monster tersebut. Lisus Harte yang baru datang bergabung ke pertarungan dan menerjangkan serangan berkekuatan besar. Akan tetapi, serangan itu hanya menahan prajurit raksasa dalam 1 detik. Menyadari kekuatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan makhluk itu, Lisus Harte pun merasa tak berdaya. Lux kemudian terbang dan menggenggam tangan Lisus Harte meyakinkan gadis itu. Keduanya menerjangkan serangan sekali lagi secara bersama-sama. Dengan gabungan serangan tambahan Crucifer dan Pilpi, makhluk itu pun berhasil dilumpuhkan. Namun, tiba-tiba Hayes muncul dengan drag ride-nya dan membelah kota menjadi 2. Di sisi lain, Celestia bertarung menghadapi Sania. Lisus Harte berusaha bertahan menyerang Hayes sementara Lux pergi berhadapan dengan Yoruka. Setelah saling menerjangkan serangan, Lux berhasil mengalahkan Yoruka dan membuat gadis itu tersadar. Dia kemudian kembali membantu Lisus Harte ke pertarungan melawan Hayes. Saat itu, prajurit raksasa tiba-tiba bergerak kembali dan menyiapkan serangan untuk meledakkan ibu kota. Ketika hitung mundur telah dimulai, Yoruko menghancurkan kendali makhluk tersebut dan berhasil menghentikan peledakan. Hayes mengamuk mengetahui Yoruko mengkhianatinya. Dia menyerang Lisus Harte sekuat tenaga sehingga drag ride gadis itu hancur dan membuatnya terlempar. Lux mengakhiri pertarungan tersebut dengan reload on fire dan berhasil mengalahkan Hayes. Di malam besoknya, pada hari terakhir festival pembentukan negeri, Lisus Harte menyampaikan pidatonya sekaligus mengumumkan Lux sebagai kesatria pribadinya. Dia meminta seluruh rakyatnya tidak terbelenggu masa lalu dan menerima segala hal yang telah terjadi sebagai pembelajaran di masa mendatang. Lux dan Lisus Harte membungkuk kepada semua orang yang disambut dengan tepuk tangan. Setelahnya, Lux mengungkapkan perasaan senangnya karena Lisus Harte menerima keberadaannya. Lisus Harte mengungkapkan karena Lux telah menjadi kesatria pribadinya, maka keduanya harus memperdalam hubungan. Namun, Lux tidak menyimak ucapannya karena dia dikerubungi Crucifer dan para gadis lain. Lisus Harte kesal dan menghunus pedangnya ke arah Lux. Dia menuntut Lux memberitahu siapa di antara mereka yang disukai. Namun Lux tidak menjawab, sementara para gadis heboh memperebutkannya. Secara keseluruhan, cerita anime ini cukup oke dan lumayan seru ya. Meskipun kemunculan laki-laki Lux bikin bertanya-tanya, seenggaknya anime ini tidak berakhir gantung. Oke lah, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!